Welcome di Utopian Indo TV. Qatar. Resmi nama negara ini yaitu negara Qatar, yang merupakan negara keamiran di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab, yaitu di Asia Barat. Satu-satunya batas daratnya adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Bahrain. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20 hingga merdeka pada tahun 1971. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia. Negara ini masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar juga digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Qatar juga menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 dan menjadikannya negara Arab pertama yang mendapatkannya. Pada tahun 2017, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutus hubungan diplomatik dengan Qatar dan melabeli negara tersebut sebagai negara teroris, menyebabkan krisis diplomatik Qatar pada tahun 2017. Dataran Qatar hanya sebesar 160 km persegi dan lebih kecil dari negara bagian Connecticut di Amerika Serikat. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir. Adapun tempat tertinggi di Qatar adalah di Jabal Duhan. Area tersebut mengandung jumlah gas alam yang sangat besar. Di sisi lain, menurut konstitusi Qatar, hukum syariat adalah sumber semua kebijakan di Qatar. Namun dalam praktiknya, sistem hukum Qatar merupakan campuran antara hukum sipil dan hukum syariat. Hukum syariat diberlakukan ke hukum keluarga, keturunan, dan beberapa tindakan kriminal termasuk zina, perampokan, dan juga pembunuhan. Judicial corporal punishment adalah sesuatu yang umum di Qatar akibat interpretasi hambali hukum syariat. Selain itu, cambukan diberlakukan sebagai hukuman untuk pengonsumsi alkohol atau hubungan seksual terlarang yang tidak pada aturan pemerintah. Minuman beralkohol legal sebagian di Qatar. Beberapa hotel bintang 5 diperbolehkan menjual alkohol pada konsumen non-muslim. Namun, muslim dilarang mengonsumsi alkohol dan yang kedapatan mengonsumsi dapat berujung hukuman cambuk atau dideportasi. Adapun ekspatriat non-muslim dapat memperoleh izin untuk membeli alkohol untuk konsumsi pribadi. Kemudian Qatar Distribution Company diizinkan untuk mengimpor alkohol dan bagi perusahaan ini satu-satunya yang mengoperasikan toko alkohol di negara tersebut. Awalnya ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara, namun industri mutiara jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari Jepang pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Transformasi ekonomi terjadi pada tahun 1940, yaitu ketika ditemukan minyak bumi di Jabal Duhan. Sekarang pemasukan utama Qatar yaitu dari ekspor minyak dan juga gas bumi. Simpanan minyak negara Qatar diperkirakan sebesar 15 miliar barel. Dengan tidak adanya pajak penghasilan, Qatar adalah salah satu negara dengan tingkat pajak terendah di dunia. Adapun tingkat pengangguran bulan Juni 2013 adalah 0,1%. Dan juga hukum korporat mewajibkan perusahaan Qatar memegang minimum 51% saham perusahaan di negara tersebut. Untuk beberapa tahun ke depan, Qatar diperkirakan akan tetap fokus pada minyak dan juga gas bumi. Namun sudah mulai mengembangkan sektor swasta. Pada 2004, Qatar Science dan Technology Park dibuka untuk menarik dan melayani berbagai usaha berbasis teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada 2016, PDB per kapita Qatar menempati posisi nomor 4 tertinggi di dunia menurut IMF. Negara tersebut sangat mengandalkan tenaga asing untuk pertumbuhan ekonominya. Sampai pada taraf pekerja migran mencapai 86% populasi penduduk dan 94% angkatan kerja. Qatar juga sering dikritik oleh Konfederasi Serikat Dagang Internasional
Pertumbuhan ekonomi Qatar hampir selalu ditopang oleh minyak bumi dan gas alam sejak ditemukan pada tahun 1940. Negara Qatar hampir tidak menerapkan pajak, namun otoritas negara berencana untuk menerapkannya pada makanan siap saji dan barang mewah. Pajak ini akan diimplementasikan pada barang yang membahayakan tubuh seperti makanan siap saji, rokok, dan juga minuman ringan. Awal mula rencana kebijakan tersebut diperkirakan akibat jatuhnya harga minyak dan menyebabkan negara tersebut defisit pada tahun 2016. Selain itu, jumlah pemotongan kerja juga meningkat dari perusahaan minyak dan sektor lembaga negara lainnya. Qatar memiliki sistem komunikasi yang modern di Doha. Sistem tersebut memakai penggunaan 2 Intelsat dan 1 Arabsat. Perusahaan telekomunikasi resmi di Qatar adalah Kytel dan Vodafone. Kytel juga menjadi ISP di Qatar yang dinamai Internet Qatar. Stasiun televisi Al Jazeera juga berasal dari Qatar dan didukung oleh Emir Qatar. Padahal luas negaranya lebih kecil jika dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu hanya 11.571 km persegi. Namun, kenapa Qatar bisa menjadi kaya raya? Simak uraiannya berikut ini. Apa sih yang membuat Qatar menjadi negara yang kaya raya? Terdapat sejumlah alasan kenapa Qatar disebut negara kaya raya hingga memiliki pendapatan per kapita negara sebesar 61.276 US dollar atau setara 960 juta pada tahun 2021. Sementara Indonesia tercatat mempunyai pendapatan per kapita yaitu 4.291 US dollar atau 1/14 dibandingkan Qatar. Adapun alasan Qatar menjadi kaya raya yang dihimpun dari situs OFW Qatar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikaruniai cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah. Qatar diketahui termasuk dalam jajaran negara penghasil minyak bumi dan gas terbesar di dunia. Bahkan menduduki top 3 eksportir gas alam cair atau LNG setelah Rusia dan juga Iran. Negara tersebut mempunyai 900 triliun kaki kubik cadangan LNG dalam perut bumi. Selain itu, Qatar mampu memproduksi minyak mentah sekitar 970.000 barel setiap harinya per Juni 2022. Yang kedua yaitu Otoritas Investasi Qatar mengatur pengeluaran negara. Keberadaan otoritas yang secara khusus bertanggung jawab mengelola keuangan menjadi salah satu jawaban mengapa negara Qatar menjadi kaya raya. Lembaga tersebut bernama QIA atau Qatar Investment Authority yang berperan dalam pengaturan belanja keuangan pemerintah berbasis Amir tersebut. Sejak 2002, QIA mampu melipat gandakan aset mencapai 335 miliar US dollar. Yang ketiga yaitu sedikitnya populasi manusia. Qatar masuk dalam deretan negara terkecil dari sisi jumlah penduduk dan juga wilayah. Tercatat ada sekitar 2,9 juta jiwa warga negara yang mendiami daratan negara anggota OPEC tersebut. Rendahnya populasi manusia tersebut mempermudah distribusi infrastruktur dan pelayanan publik lainnya, sehingga pendapatan negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu tumbuh menjadi negara yang mandiri. Selain sektor migas, Qatar tengah meluncurkan proyek-proyek raksasa untuk menjadi negara mandiri. Alasan apa yang membuat negara Qatar menjadi kaya raya selanjutnya adalah program pembangunan Pelabuhan Hamad. Pelabuhan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan global, dan juga Qatar sudah mengeluarkan 700 juta US dollar untuk mengembangkan peternakan sapi perah. Itulah sekilas profil negara Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Utopian Indo TV. See you on next video.